Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Rahmadita dengan NIM 20040407148 dari kelas 2020A. Di sini merupakan video UTS Pancasila dengan tema Pancasila sebagai ideologi. Dan judul saya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selamat menonton. Sebagai suatu ideologi yang menjadi pengawal dan pengarah perjalanan hidup bangsa negara Republik Indonesia, Pancasila tentu tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang bersifat tertutup, seperti agama, karena sangat membahayakan bangsa dan negara. Oleh karena itulah, ideologi Pancasila harus tetap menjadi suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Suatu ideologi dikatakan terbuka dan dinamis yaitu apabila suatu ideologi tersebut bisa dan dapat menerima, mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, atau dapat menerima penafsiran baru tanpa harus takut kehilangan jati dirinya. Pemikiran-pemikiran baru tersebut tentu harus tetap berada dalam koridor serta tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Pancasila dapat menerima penafsiran atau pemikiran baru, tentu juga Pancasila harus mampu mendorong penafsiran-penafsiran atau pemikiran baru agar selalu terjaga kerelevanannya dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat abadi, tetapi dalam pengaplikasian atau penjabarannya harus bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis tentu bisa menerima atau mengakomodasi pemikiran atau penafsiran yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasarnya tersebut. Karena hal itu dapat memperkaya tata kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis selalu hadir dalam diri para subjek pendukungnya, seperti masyarakat Indonesia, sehingga selalu relevan dan aktual dalam setiap kurun waktu. Oleh karena itu, ideologi yang terbuka dan dinamis memiliki unsur-unsur sebagai ciri-ciri kekhususannya, yaitu bersifat realistis, idealis, dan bersifat fleksibel. Dengan kehadiran ketiga dimensi tersebut yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat akan menjadikan suatu ideologi yang kental dan tahan uji dari masa ke masa. Dimensi yang pertama ada ideologi Pancasila bersifat realistis. Apa sih sifat realistis itu? Nah, ideologi Pancasila bersifat realistis yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di mana ideologi tersebut lahir dan dikembangkan. Ideologi dinamis mencerminkan bahwa dirinya merupakan kenyataan pola hidup masyarakat itu sendiri, yang berarti juga tercegah dari kebekuan dogmatik, serta selalu dalam konteks Pancasila. Pancasila pada awal kelahirannya merupakan cerminan pola budaya masyarakat Indonesia yang direnungkan oleh para tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia pada tahun 1945. Pola tata laku bangsa Indonesia direnungkan kemudian diangkat menjadi dasar negara, yang kemudian dinyatakan sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, sehingga sifatnya adalah induktif, yaitu ideologi didasarkan atas tata hidup manusia yang sudah membudaya sehingga sifatnya terbuka atau dinamis. Yang kedua ada ideologi Pancasila bersifat idealis. Nah, ideologi Pancasila bersifat idealis yaitu konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Kadar atau kualitas idealisme akan sangat efektif apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu aktual
dan apa yang dicita-citakan runtut menurut nalar. Dimensi yang terakhir adalah ideologi Pancasila bersifat fleksibel. Ideologi Pancasila bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsiran baru yang konsisten dan relevan. Unsur inilah yang memungkinkan setiap generasi dapat memberi isi dan pengkayaan makna bagi masing-masing zaman yang dihadapinya, sehingga mampu menemukan relevansinya. Nah, saya kasih contoh untuk bukti-bukti Pancasila sebagai ideologi terbuka di bangsa Indonesia, yaitu 1. Pancasila berisikan cita-cita, tujuan, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila dibuat berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sehingga sangat relevan terhadap realitas bangsa yang ada. Dan ketiga, Pancasila menghargai bahkan mengutamakan pluralitas seperti dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini sangat penting bagi bangsa Indonesia yang bersuku-suku dan banyak sekali ragamnya. Berdasarkan bukti-bukti di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa memang benar Pancasila, baik itu dari segi teoritis maupun praktis, merupakan sebuah ideologi terbuka. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.